Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, minat Sistem Informasi Manajemen Kesehatan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Database dan Data Warehouse, materi normalisasi dan denormalisasi database pada studi kasus Online Patient Registration Information System atau yang kita kenal dengan istilah OPRIS. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya, Andra Dwitama Hidayat. Yang kedua, Putri Indra Suryandari. Dan yang ketiga, Untoro Dwi Raharjo. Latar belakang dipilihnya sistem informasi ini adalah pentingnya teknologi informasi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima. Pada unit pendaftaran pasien, selalu mendapatkan kunjungan dari masyarakat atau kunjungan dari pasien yang begitu banyak setiap harinya. Maka dari itu, unit pendaftaran pasien harus melakukan terobosan di bidang teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima dan mengurangi banyaknya antrian di loket pendaftaran. Maka dari itu, dibuatlah sistem informasi pendaftaran pasien yang kita beri nama Online Patient Registration Information System atau OPRIS. Pada materi presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa hal terkait proses bisnis, entity relationship diagram, normalisasi dan denormalisasi database dari sistem OPRIS. Dalam melakukan analisis kebutuhan dari suatu sistem informasi, perlu dibuat suatu desain dari sistem flow, sehingga dapat diketahui alur atau arah jalannya dari suatu sistem informasi. Adapun sistem flow dari sistem informasi OPRIS atau Online Patient Registration Information System ini digambarkan dalam diagram sebagai berikut. Admin yang dimaksud dalam sistem flow adalah seorang petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran ini bertugas untuk memasukkan data pasien yang telah berobat berikut username dan juga password-nya ke dalam suatu database. Pasien yang dalam hal ini merupakan pasien yang sudah berobat ke suatu fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian diberikan username dan juga password untuk dapat login ke dalam suatu sistem informasi. Ketika pasien ingin melakukan reservasi, selanjutnya pasien memasukkan data berupa tanggal berobat, jam berobat, dan juga cara pembayaran. Data dari reservasi ini kemudian dikirimkan kepada admin atau petugas pendaftaran. Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Diagram IR biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten dari data store. Komponen penyusun IRD terdiri atas entitas, atribut, relasi, dan juga garis. Entitas merupakan kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Setiap entitas memiliki elemen yang disebut sebagai atribut.
Atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Di dalam suatu entitas, memiliki satu atribut yang berfungsi sebagai primary key atau atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Selain memiliki primary key, suatu entitas terkadang juga memiliki foreign key yang merupakan sekumpulan atribut dalam tabel yang merujuk pada kunci utama atau primary key dari tabel atau entitas lain. Kemudian, relasi merupakan hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Dan yang terakhir, garis berfungsi sebagai penghubung antar atribut dan untuk menunjukkan hubungan antar entitas pada diagram IR. Relasi dari suatu entitas dari OPRIS atau Online Patient Registration Information System ini menghubungkan beberapa entitas, yaitu entitas data pasien, entitas reservasi, entitas macam polidokter, dan juga entitas jadwal dokter. Entitas data pasien terhubung dengan entitas reservasi melalui atribut nomor rekam medis yang berfungsi sebagai foreign key pada entitas reservasi. Entitas reservasi terhubung dengan entitas macam polidokter melalui atribut ID polidokter. Dan entitas macam polidokter terhubung dengan entitas jadwal dokter melalui atribut ID polidokter. Hubungan antara entitas data pasien dan juga entitas reservasi adalah one-to-one, yaitu satu pasien hanya bisa melakukan satu reservasi kunjungan. Hubungan antara entitas reservasi dan entitas macam polidokter juga one-to-one, yaitu reservasi hanya bisa dilakukan di satu macam poli dalam satu kali waktu. Hubungan antara entitas macam polidokter dan juga entitas jadwal dokter adalah one-to-many, yang berarti dalam satu poli dapat memiliki banyak jadwal dokter praktik. Pada sesi ini kita akan membicarakan mengenai normalisasi dan juga denormalisasi pada sistem Online Patient Registration Information System atau disingkat dengan OPRIS. Terlebih dahulu kita akan membicarakan mengenai apa itu normalisasi. Normalisasi adalah suatu upaya untuk menyamakan inputasi data pada suatu sistem, sehingga kemungkinan redundansi data dapat diminimalisir. Pertanyaan pertama, apakah tabel normal pada sistem OPRIS? Jawabannya adalah tidak. Beberapa atribut memiliki kemungkinan untuk terjadi redundansi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah data pada sistem OPRIS dapat dinormalisasi? Jawabannya adalah ya. Berikut adalah tampilan dari hasil normalisasi kelompok kami. Hasil dari normalisasi sistem OPRIS tampil pada slide berikut. Normalisasi dilakukan pada tabel macam polidokter dan juga tabel reservasi. Pada macam polidokter, atribut ID spesialisasi dipilih karena memiliki kemungkinan redundansi, seperti penamaan spesialisasi dokter spesialis jantung paru ditulis dengan jantung paru, jantung spasi paru, atau jantung dan paru, dan lain sebagainya. Sehingga atribut ID spesialisasi dihubungkan dengan tabel baru, yaitu macam spesialisasi. Tabel macam spesialisasi memiliki dua atribut, yaitu atribut ID spesialisasi dan juga nama spesialisasi. Kemudian tabel reservasi dipilih untuk dilakukan normalisasi pada atribut ID asuransi. ID asuransi memiliki kemungkinan untuk terjadi redundansi dengan inputasi nama asuransi yang berbeda-beda dari setiap pasien yang melakukan inputasi pada sistem OPRIS. Sehingga
Atribut asuransi dihubungkan dengan tabel baru, yaitu tabel jenis asuransi yang memiliki dua atribut, yaitu ID asuransi dan juga nama asuransi dengan jenis data varchar dengan panjang 15 karakter. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah sistem OPRIS ini membutuhkan suatu denormalisasi? Jawabannya adalah ya. Denormalisasi adalah suatu upaya untuk menyederhanakan query yang akan dimasukkan ke dalam sistem dalam memperoleh informasi dari sistem tersebut. Sehingga dipilihlah data-data yang bersifat transaksional. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan pada suatu tabel baru. Pada slide berikut adalah hasil dari denormalisasi sistem OPRIS yang telah kami diskusikan. Tabel baru, yaitu riwayat kunjungan, merupakan hasil dari denormalisasi sistem, di mana atribut nomor RM diambil dari atribut nomor RM pada data pasien, kemudian nama pasien diambil dari tabel data pasien, atribut diagnosis diambil dari tabel list diagnosis, kemudian atribut terapi diambil dari tabel list obat, kemudian atribut poli diambil dari nama poli pada tabel macam poli dokter, dan juga atribut nama dokter diambil dari atribut nama dokter pada tabel macam poli dokter. Tabel ini difungsikan untuk mempermudah dari stakeholders rumah sakit dalam melakukan monitoring, evaluasi, hingga mengambil keputusan terkait layanan poli pada rumah sakit tersebut.